Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sinaga dari NIM 12S2501, prodi S1 Sistem Informasi. Ini di video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas dari T08, itu tentang indirection. Kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana soal yang diminta. Indirection. Tugas kali ini adalah lanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya T07 dengan penekanan pada aspek indirection. Akademik. Minggu lalu, Butet dan Ucap telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucap mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA atau Grade Point Average, atau yang biasa disebut dengan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Prestasi Semester, untuk konteks periode yang lebih pendek. Kedua, fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati hal yang pertama, untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print_student perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam sebuah array. Sebagai batasan, array akan diset fixed size 10 elemen di masa mendatang. Ukuran ini dapat dibuat dinamis. Yang ketiga, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yakni print_assessment, yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukannya. Yang keempat, mengeset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, set_enrollment_grade, set_enrollment_grade, yang dimana nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA, akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu calculate_GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Solution design. Sebuah entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru, GPA, pada struktur student
dan berbagai fungsi prototype yang diperlukan telah didefinisikan pada akademik.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasinya. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Output format pertama, terjadi perubahan pada format keluaran print_student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Yang kedua, untuk print_enrollment pada dasarnya sama dengan print_enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan pada parameter. Nah, di sini diberikan juga bagaimana cara kita untuk mengcompile agar menjalankan solusi yang telah kita berikan. Di sini juga ada case 1, case 2, case 3, case 4. Lalu lanjutlah kita langsung saja. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu akademik versi. Dimana ini adalah inti dari logika dari seluruh program kita. Yang pertama, kita diberikan atau kita menginputkan ada 4 library, yaitu adalah academic.h, stdio.h, stdlib.h, dan string.h. Lalu fungsi yang pertama adalah fungsi grade to text dengan parameter enum grade underscore grade dan enum grade underscore t underscore grade, yang dimana tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengubah nilai enum grade underscore t yang berbentuk angka di memori menjadi string text yang bisa dicetak. Misalnya grade A dan menjadi A, grade B AB menjadi AB. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu. Di sini kita telah mendeklarasi fungsinya, dan yang mana nama fungsinya adalah grade to text dan mengembalikan pointer ke string dengan menggunakan char pointer. Dan parameter underscore grade adalah nilai enum yang akan dikonversikannya. Lalu di sini ada switch underscore grade, yang dimana struktur control switch untuk memeriksa nilai underscore grade ini tadi satu per satu, yang dimana ini akan lebih efisien daripada kita banyak menggunakan percabangan logika atau if else. Dan juga di sini ada case grade A, return A. Jika underscore grade adalah grade underscore A, maka langsung dikembalikan dengan nilai string dengan outputannya A dan keluar dari fungsinya. Nah, setiap case akan melakukan hal yang sama. Lalu di sini ada default return none, yang dimana jika nilai enum tidak dikenali, misalnya grade underscore none itu kan tidak ada dari case yang telah kita buat ini, maka akan dikembalikan dengan none atau sebagai nilai aman. Mengapa kita harus menggunakan demikian? Enum akan disimpan sebagai integer di memori. Jadi kita harus mengkonversinya agar output lebih mudah dibaca. Lalu masuklah kita ke fungsi yang kedua, fungsi calculate underscore performance dengan parameter enum grade underscore t underscore grade unsigned sort underscore credit, yang dimana tujuan fungsi ini adalah bagaimana cara menghitung skor performa satu mata kuliah yang dimana dengan menggunakan SKS kali nilai, misalnya 4,0 untuk A, 3,5 untuk AB, dan seterusnya.
dipakai untuk menghitung IPK kita nanti. Dan di sini juga sama kayak tadi, kita menggunakan case-case. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, float, calculate, dan discard performance. Yang dimana kita akan mengembalikan dengan tipe data float. Karena nanti hasil dari IPK-nya atau hasil dari nilainya itu adalah desimal. Jadi kita akan menggunakan dengan tipe data float. Lalu di sini ada float score sama dengan 0, yang dimana di sini kita berinisialisasi atau mengassign variabel lokal score dengan nilai atau dengan value 0,0. Lalu kita switch underscore grade, yang artinya sama seperti sebelumnya. Daripada kita melakukan perulangan if yang terlalu ribet, kita akan menggunakan switch untuk mempersingkat codingan kita juga. Lalu di sini ada case grade A, skor sama dengan 4,0, break, yang artinya kita menetapkan bobot nilai dan break agar tidak dilanjut ke case berikutnya. Jadi kalau misalnya dia sudah grade A dengan skornya 4,0, maka dia tidak akan lanjut ke grade AB. Lalu di sini ada juga case grade E dan case grade T, di mana dua case yang sama ini langsung jatuh ke skor 0,0. Lalu default score sama dengan 0,0, break itu artinya nilainya aman. Untuk mencari nilai amannya, lalu return dengan skor kredit pointer score kredit kali skor, yang artinya kita mengkalikan SKS dengan bobot lalu mengembalikan hasilnya. Contohnya 2 SKS dikali 4,0, maka hasilnya 8,0. Mengapa kita menulis demikian? Karena kita harus memisahkan sebuah logika konversi nilai agar bisa dipakai ulang di print underscore enrollment dan calculate underscore GPA. Lanjut kita ke dalam fungsi yang ketiga, fungsi print underscore course dengan parameter struct course underscore t underscore course, di mana tujuannya adalah untuk mencetak informasi satu mata kuliah dalam format PP. Kita akan langsung saja membahasnya, yang dimana di sini void print underscore course dengan parameternya struct course underscore t underscore course, di mana kita di sini menggunakan void yang artinya kita tidak mengembalikan nilainya. Parameter struct di pass atau by value atau di copy. Lalu printf %s pp %s %d %s per n, yang artinya ini kita membuat format string dengan 4 placeholdernya. Lalu ada course underscore course titik code underscore course titik name underscore course titik credit, yang artinya kita mengambil setiap anggota struct dan kita akan mengkonversinya ke enum ke teks. Lanjut kita fungsi keempat, yaitu fungsi print underscore student dengan parameter struct student underscore t underscore student, yang artinya kita untuk mencetak data mahasiswa termasuk IPK atau GPA. Kita akan bahasnya, kita akan langsung bahas aja. Ini sama yang kayak tadi aja sebenarnya, dia akan menampilkan atau mengambil dari student ID, name, year, studi program, dan GPA. Ini string, dan di sini dia menggunakan %2f, yang artinya dia akan menampilkan nilai desimal dan akan menampilkan 2 digit di belakangnya atau 2 digit di belakang koma. Lanjutlah kita ke dalam fungsi yang kelima, fungsi print underscore enrollment dengan parameter struct enrollment underscore t underscore enrollment, yang dimana tujuannya adalah untuk mencetak satu baris pendaftaran enrollment lengkap dengan skor performanya.
Lanjut kita ke fungsi print underscore enrollment dengan parameter struct enrollment underscore t, pointer underscore enrollment unsigned short integer underscore enrollment underscore size. Yang dimana tujuannya adalah untuk mencetak semua enrollment yang sudah kita isi menggunakan looping. Yang dimana dengan parameter underscore enrollment itu pointer itu ke array karena array itu kan besar, jadi kita mengarahkan ke situ. Lalu di sini kita melakukan perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari underscore enrollment underscore size plus i, yang artinya loop dari 0 sampai jumlah enrollment yang terisi. Lalu print underscore enrollment dengan parameter underscore enrollments dengan indeks, yang artinya kita memanggil fungsi untuk setiap elemen. Lanjut kita fungsi yang ketujuh, yaitu adalah kita meng-create course. Yang artinya di struct course underscore tcrs ini kita membuat sebuah variabel lokal dengan struct kosong. strn cpy parameter crs .code, underscore code, size of crs titik code, di mana kita menyalin string secara aman maksimal 11 karakter ditambah dengan 0 terminatornya, dan size-nya itu artinya mencegah buffer overflow. Baris historical untuk name crs.created sama dengan underscore created, dan crs.passing underscore create sama dengan underscore passing underscore create, yang artinya isi anggota kita itu lebih sederhana. Lalu ada return crs, yang artinya kita menggunakan seluruh struct by ini. Kenapa kita menggunakan strncpy? Karena parameter berupa pointer string dari min dan array di struct dengan total. Lanjut kita ke fungsi create student, ini fungsi yang ke-8. Di sini kita yang mirip sekali dengan yang create code. Jadi kita menambahkan di sini yaitu adalah std.cpy sama dengan ini. Nah, artinya kita mau inisialisasi atau membuat bahwa std.cpy itu dengan penggerak. Lalu di sini artinya adalah kita akan mengcopy seluruh struct atau listed struct, lalu emp.create sama dengan create ini artinya nilai awalnya belum ada. Lalu masuklah kita ke fungsi yang ke-10, yaitu adalah fungsi set underscore enrollment underscore create, yang dimana fungsi ini cukup penting untuk mencari dan mengubah semua nilai create pada enrollment yang cocok berdasarkan kode mata kuliah dan NIM. Pencarian dilakukan dari belakang sesuai spesifikasinya, dimana for integer i sama dengan underscore enrollment underscore size min 1, i lebih besar sama dengan 0, min 1, yang artinya ini bukan loopingan maju melainkan loopingan mundur dari elemen terakhir. Lalu if stmp enrollment index titik course titik underscore course titik code sama dengan 0, dan strcmp begitu juga, yang artinya kita membandingkan stringnya. Jika keduanya 0 atau sama persis, maka ditemukan underscore enrollment index.create sama dengan underscore create, dimana kita akan mengubah nilai create-nya, dan break, yang artinya kita keluar loop setelah menemukan yang pertama, karena itu adalah pencarian mundur. Mengapa kita menggunakan mundur? Karena ini sudah ada spesifikasinya di academic.h, yang dimana dimenyatakan bahwa start is conduct in a reverse order, yang artinya dari belakang. Lanjut kita ke fungsi yang ke-11, yaitu adalah calculate GPA. Ini juga fungsi yang cukup penting, yang dimana kita akan menghitung IPK mahasiswa berdasarkan semua enrollment yang valid.
Di sini ada struct student underscore t pointer underscore student. Kita menggunakan pointer karena kita harus mengubah nilai GPA asli yang ada di memorinya. Lalu ada float total underscore score sama dengan 0,0. Unsigned sort total underscore credit sama dengan 0. Yang dimana ini adalah merupakan variabel akumulasinya nanti. Lalu kita membuat sebuah logika perulangan ketika for integer i dimulai dengan 0, i lebih kecil dari underscore enrollment underscore size plus 1 yang artinya loopnya maju bukan mundur seperti yang tadi melalui semua enrollmentnya. Lalu if strcmp sama dengan 0 dan grade tidak sama dengan 0 dan grade tidak sama dengan t, artinya hanya hitung enrollment milik mahasiswa tersebut yang sudah ada nilainya dan bukan T. Lalu float performance sama dengan calculate underscore performance yang dimana di sini kita akan menghitung skor mata kuliahnya. Lalu total underscore score tambah sama dengan performance dan total underscore credit tambah sama dengan yang artinya kita akan menambahkan ke totalnya nanti. Lalu if total underscore credit lebih besar dari 0, yang artinya kita akan menghindari pembagian dengan 0. Lalu ada underscore student GPA sama dengan total underscore course score bagi total kredit. Yang artinya ini adalah rumus IPK-nya nanti. Kita menggunakan ini kayak tanda panah ini karena itu adalah pointernya nanti. Kenapa kita harus menggunakan pointer? Karena fungsi harus mengubah data mahasiswa di luar fungsinya. Lalu masuklah kita akan mencoba mengcompile-nya dari T08 underscore 01 sampai 8T08 underscore 05. Kita akan mulai dari T08 underscore 01. Di sini kita telah memanggil input academic.h dan input studio.h. Kita langsung saja compile dengan menggunakan terminal, new terminal. Kita menggunakan command prompt. Kita coba commit file, lalu ini kita copy aja. Kita ketikkan aja gcc t08 underscore 01 c academic c window t08 underscore 01. Lalu kita ketikkan kode t08 underscore 01. Muncullah di outputannya, akan kita coba cocokkan dengan contoh case dari case 1 ini tadi. 12S1102 PP Visual Programming PP2 PPD. Lalu di line keduanya 10S1002 IP Procedural Programming PP2 PPD. Line ketiga 12S22999 IP Wiro Sableng IP 2022 IP Information System PP 0,00. Yang artinya ini sudah sesuai dengan keluaran yang diharapkan dari case 1. Maka dengan ini case 1 sudah selesai kita lakukan. Lanjut kita ke case yang kedua. Kita compile dengan menggunakan gcc t08 underscore 01. Di sini kita menggunakan 02.c academic.c min.out t08 underscore 02. Oh, ini terapakan ya. Langsung kita langsung aja t08 underscore 2. Ini sudah ada keluarannya, akan kita coba sesuaikan. 12S1102 PP Visual Programming PP2 PPD.
101 S1002 PP prosedural programming, PP2 PPD. Lalu di line yang ketiga 12 S22999 PP Wiro Sableng, PP 2022, PP Information System, PP 0,00. Line yang keempat 12 S1102, 12 S22999, PP non, PP 0,00. Lalu 101 S1002, PP 12 S22 999, PP 0, PP 0,00. Maka ini sudah sesuai dengan yang case yang ketiga. Maka dari solusi yang telah saya berikan, maka case 5 sudah selesai. Lanjut kita ke case yang ketiga. Kita akan compile terlebih dahulu dengan menggunakan GCC T08 underscore 3 academic .c min o ini .c academic.c min o T08 underscore 09. Kita masukkan T08 underscore 03. Ini juga sudah sesuai. Lanjut kita ke yang 04 nya. Nah, selanjutnya kita compile sampai ke outputnya. Ini juga sudah sesuai. Lanjut di yang 5. Oke, ini juga sudah selesai. Maka dari semua contoh ini kita akan langsung aja coba pushnya ke dalam GitHub kita. Dan di sini sudah saya upload tadi 1 jam yang lalu. Dan kita akan mengecek apakah ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Ini tadi saya sudah menjalankan auto threading, cuman kita akan lakukan untuk memastikan apakah solusi yang saya berikan sudah berjalan dengan benar. Oke, ini sudah tertampil. Mungkin kita akan ada prosesnya, cuman ini 1 menit yang lalu. Kita akan lihat apakah sudah memang 100/100. Oke, grand total test pas 5/5. Poin 100/100. Yang artinya program yang telah kita buat tadi di dalam academic.c sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai arahan dari academic.h dan juga dari readme-nya tadi. Sekian dari saya, Gabriel Naga. Terima kasih.